Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan peletakan batu pertama proyek abadi gas Blok Masela yang berlokasi di Pulau Tanimbar, Maluku. Proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas. Peresmian dimulainya proyek gas di Blok Masela dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui video conference dari Istana Negara Jakarta. Presiden sempat meminta maaf kepada rakyat Maluku lantaran tidak bisa datang langsung ke lokasi proyek di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan rasa syukur lantaran setelah 3 dekade proyek strategis nasional yang telah ditunggu-tunggu ini akhirnya dibangun. Dengan demikian, proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melontarkan candaan ke Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam peresmian proyek gas alam cair di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Bahlil menyinggung Nusron yang mengenakan kacamata hitam karena Inggris kalah dari Argentina di semifinal Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masela. Demam Piala Dunia 2026 menyasar ke Kabinet Merah Putih. Dalam momen peresmian proyek gas alam cair abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melontarkan candaan ke Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Bahlil menyinggung Nusron mengenakan kacamata hitam karena Inggris dikalahkan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 dini hari tadi. Momen ini menarik perhatian para pengunjung yang datang termasuk Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ini tepat pada tanggal 16 bulan Juli. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden, kami melaporkan yang bersama-sama kami di Tanimbar sekarang adalah ada Menteri Bappenas, ada Pak Nusron, Bapak Presiden, kacamatanya hitam, mungkin karena kalah, karena Inggris kalah daripada Argentina sehingga dia sedih. Pasca serangan yang menyebabkan penutupan Bandara Aba di Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah asal Indonesia di Arab Saudi. Untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah umroh asal Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengirim tim. Hal ini diungkapkan oleh Nasir usai menggelar pertemuan dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Nasir mengatakan bahwa bandara yang saat ini ditutup jauh dari wilayah Jeddah atau berjarak 600 km dari kota Jeddah. Meski begitu, pemerintah saat ini tengah mengirim tim untuk memastikan kelompok WNI maupun jemaah umroh di sekitar Bandara Aba. Jadi WNI yang sedang umroh itu, bandara yang ditutup itu sebenarnya bukan bandara di Jeddah. Jadi itu bandara sekitar 600 km dari Jeddah. KJRI telah menugaskan 1 orang untuk ke bandara itu untuk melihat apakah ada WNI atau kelompok WNI yang terdampak di situ. Ia juga memastikan meskipun eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas, hingga saat ini pihak Kementerian Luar Negeri belum menerima laporan jemaah Indonesia yang terdampak. Dilaporkan sebelumnya, Bandara Aba di Arab Saudi meledak akibat terkena serangan yang diklaim oleh kelompok Houthi pada Senin lalu.
Dari Jakarta, Dia Setiawan. Acara ini dipersembahkan oleh Kebakaran menggegerkan warga Kedondong Raya, Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam hitungan menit, api telah membesar dan menghanguskan bangunan 2 lantai. Api diduga dari korsleting listrik di salah satu kamar kontrakan, lalu merembet ke 6 kamar lainnya di lantai 2. Besarnya api membuat warga tak berani mendekat. Mereka hanya khawatir api akan merembet ke rumah-rumah lain di sekitar lokasi. Api akhirnya bisa dikuasai setelah petugas damkar Jakarta Utara mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Kronologis kebakarannya diduga tadi dari pemilik yang mengatakan bahwa ada korsleting listrik di salah satu kontrakan atas sehingga terjadi penyalaan dan membakar sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 1 bangunan dan 6 kamar kontrakan tak terselamatkan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Polri bakal limpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung besok. Roy Suryo dilaporkan Ketua Umum Gibran Nisti atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Cikal Mutazam. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 1 anggota TNI diinformasikan meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan Madiun pada Kamis pagi. Sejumlah personil TNI dan polisi militer menjaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Menurut informasi yang diterima, terjadi ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Ledakan terjadi di salah satu titik di lokasi gudang pusat amunisi pada Kamis pagi. Akibat ledakan ini, 1 anggota TNI diinformasikan gugur dan beberapa terluka. Seluruh korban saat ini sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
Roy Suryo kembali berhadapan dengan masalah hukum. Pemirsa, kali ini Roy dilaporkan atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Taufik menjelaskan laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait validasi gelar S3 Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Menurutnya, pernyataan Roy Suryo telah menyerang kehormatan dan harga dirinya di depan publik. Ia menilai ada unsur niat jahat dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo. Kuasa hukum Taufik telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik termasuk rekaman pernyataan Roy Suryo yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh. Dituding gelar doktornya palsu, Roy Suryo tunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Roy juga tepis isu yang menyebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah, itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu apa? Pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar
pikiran dan kebijakannya. Belum selesai pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkapkan alasan pengajuan pra-peradilan ketiga untuk meminta ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama yang menetapkan penahanan Roy tidak sah. Sementara kuasa hukum Jokowi makin yakin pengajuan pra-peradilan Roy terus-menerus dilakukan untuk mengulur waktu persidangan. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Sehingga sebenarnya dalam hal ini kami masih menunggu nih bagaimana ketegasan hakim dalam putusan nanti untuk menyatakan permohonan pra yang kedua dan ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sudah keliru dari segi formalnya. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Dalam sidang ketiga ini, jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atau eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Dalam persidangan, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP.
Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan ini, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli. KPK kembali mendatangi rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang berada di Solo, Jawa Tengah, tempat menyimpan emas 2,5 kg. Informasi selengkapnya usai jeda. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani di Kota Solo. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita 2 koper hitam berisi 2,5 kg emas. KPK kembali mendatangi rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang berada di Kampung Jagalan, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Di rumah inilah tempat Bupati Etik diduga menyimpan emas 2,5 kg. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan perangkat daerah yang menyeret Etik Suryani. Selain itu, di lokasi penggeledahan terdapat sejumlah personel kepolisian yang berjaga. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah. Pemirsa, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus mengusut kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior mayoritas alumni KPK. Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mayoritas tim 9 merupakan jaksa yang punya pengalaman dalam mengusut kasus korupsi di KPK. Mereka adalah Agus Salim, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Keuangan 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Muhibudin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Katarina Girsang, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Riono, Inspektur Keuangan 1 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Agus Sahat, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Iren Putri, Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Z. Tadung Alo, Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Rinaldi Umar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, serta Hari Wibowo, Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. KPK pun menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK hingga mereka akan mampu menuntaskan perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi.
Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu terlebih. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya keduanya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Enggak. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dua orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengaku kecewa dengan status tersangka yang disandang hingga kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Ia pun berencana mengajukan pra-peradilan dan menggugat Kejaksaan Agung terkait penundaan penahanan ini. Saya ya kecewa, kenapa kalau ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada surat perintah penyidikan, sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, kemudian tidak dilakukan penahanan. Maka nanti ya gantian saya mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung karena tidak segera melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka, dalam hal ini FA misalnya gitu. Dasarnya apa? Pasal 158 huruf E KUHP yang baru, di sana dikatakan penundaan tidak sah termasuk objek pra-peradilan. Nah, kalau sudah tersangka tidak ditahan itu kan namanya itu menunda-nunda gitu kan, karena harusnya kan ditahan karena ancaman hukumannya juga tinggi, di atas 5 tahun gitu. Nah, itulah harapan saya segera dilakukan penahanan. Nah, kalau nanti Pak Febri juga melakukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka atau tidak karena ditahan gitu, tidak sahnya penahanan, ya mereka juga harus siap juga. Memang penyidik itu sekarang bisa diuji dari kanan, dari kiri, dari pelaku maupun dari si korban. Nah, kami mewakili korban gitu. Jadi saya kemarin agak ada perbaikan bahwa penetapan tersangkanya tidak gugur. Nah, itu kan di kepolisian, tapi di tingkat penyidik Kejaksaan Agung sudah ada nggak surat penetapan tersangka yang administrasinya dibuat benar, misalnya juga diberitahukan kepada si tersangkanya. Nah, justru itulah kita tunggu seminggu ini, 2 minggu lah maksimal, nanti akan kita gugat pra-peradilan jika itu kemudian tidak ada progres report. Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung pada Jumat besok. Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri ex-Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat besok. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu
sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan di Republik ini. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Kendati telah menerbitkan sprindik baru, Kejagung memastikan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan kepolisian dalam pengusutan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggaran fantastis pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih capai 1,8 triliun rupiah jadi sorotan tajam DPR RI. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Ya, jadi saudara, nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Zulhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari ungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerima manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Rabu. Dari rapat ini, BGN akan berhenti memberi MBG kepada anak-anak sekolah
yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10. Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Anggaran fantastis pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan tajam DPR RI. Nilainya mencapai 1,8 triliun rupiah, memicu pertanyaan besar soal transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui adanya rencana belanja itu. Ia menyebut harga bisa berbeda pada merek tertentu. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi apa namanya? Tapi itu saya nggak tahu persis. Hingga kini rincian pengadaan masih menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. Pemerintah diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program itu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemerintah siapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi kantor penyalur berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi bagi masyarakat. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ungkap Kemensos tengah menunggu kesiapan infrastruktur sebelum menyalurkan bantuan sosial dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Bantuan yang disiapkan untuk disalurkan antara lain bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Menurut Gus Ipul, ke depannya kedua program bantuan ini dapat dilakukan melalui Kopdes Merah Putih karena di setiap koperasi akan tersedia sejumlah gerai layanan termasuk gerai milik Bank Himbara. Ya nanti insya Allah pada saatnya bisa ke sana. Pada saatnya bisa aja nanti penyalurannya di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, yang penting kan sekarang infrastrukturnya dipersiapkan dulu. Targetnya kapan? Ya pokoknya selama sudah mulai beroperasi, ya kita akan coba mulai pelan-pelan ya secara bertahap itu kita coba. Sekarang ini triwulan 2 sekarang udah jalan. Ini sekarang triwulan 2 udah jalan. Mungkin nanti di triwulan ketiga atau di triwulan keempat ya. Tergantung nanti lihat kesiapannya. Tapi pada dasarnya ke depan memang bansos bisa disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu warga lebih dekat ya, bisa mengambil uangnya atau sekaligus membelanjakan nanti di Kopdes Merah Putih.
Setelah 28 tahun tertunda, proyek abadi gas Blok Masela di Pulau Tanimbar, Maluku akhirnya terlaksana. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.